Halo. Akhirnya muncul juga. Assalamualaikum, Mbak Intan. Sehat, Mbak? Waalaikumsalam, sehat. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Ini teman-teman ada 31, 33, 41. Ini makin banyak nih, Mbak, Oh yang gabung ya. nih di sore hari ini. Mbak Intan, Mm-mm. kita mau Gimana gimana? cerita-cerita nih. Iya, kita mau Heeh. cerita-cerita. Paling Mbak Intan nanti cerita-cerita, habis itu terus teman-teman nanti kita tanya jawab ya, Mbak ya. Boleh. Terus, oh ya teman-teman, Mbak Intan menyediakan 10 produk vanilla buat sore ini untuk 10 penanya terbaik. Mbak Pada mau Intan, nanya apa nih? Ya, gimana gimana? iya, ini kan pada saat kondisi kayak gini, Mm-mm. ada impact nggak Mbak? Ada pengaruh nggak ke vanilla hijab? Apakah mungkin orderan atau kan kemarin sempat terang show terus sempat ke hold ya Mbak ya? Heeh, jadi sebenarnya kan yang perang show-nya itu emang harusnya tanggal 20 Maret. Iya, 20 Udah Maret. gitu, jadi aku tuh masih sempet technical meeting tanggal 13. Itu masih sempet technical meeting tuh. Tapi ternyata kita diskusi segala macam, kok nih kayaknya kenapa ya, kok kayak semakin serem nih COVID. Itu emang belum ada apa maksudnya anjuran dari pemerintah buat kalau kegiatan-kegiatan diberhentikan segala macam kan. Tapi udah akhirnya Iya, tanggal 14 pagi memutuskan kalau ya udah deh apa kayaknya yang show-nya Vanilla annual show-nya depending dulu aja karena kan ini berhubungan dengan banyak orang kan meskipun emang itu adalah keputusan yang berat banget karena bisa dibilang kan itu eventnya tinggal Hamin 5 itu udah iya, tinggal tinggal running sebentar lagi ya. aja dan semua udah di maksudnya ya udah tinggal nunggu HIH aja gitu semua udah dibayar udah tinggal udah GI udah macam-macam lah udah ready gitu jadi pertama itu sih ke Vanilla yang pasti itu karena kan itu emang event yang ditunggu-tunggu ya sama Event banyak tahunan ya Mbak ya? orang. Iya, event tahunan. Udah gitu kan emang semua edisi buat Ramadan, edisi Idul Fitri itu di-showin di situ karena Vanilla kan sebelum-sebelumnya emang jarang banget ikut event fashion show atau ikut event kayak bazar gitu nggak pernah kan kita selalu bikin event tunggal ya itu cuman ya udahlah Bismillah mungkin ini emang yang apa namanya emang Allah pengen kayak gini gitu tapi kalau untuk penjualan alhamdulillah sih sampai hari ini bukan Nggak menurun ya pengaruh maksudnya dengan kayak gini. bukan nggak pengaruh sih tapi lebih ke apa ya kita yang ngatur gitu maksudnya emang kalau misalkan kita tahu gitu kita mengatur kalau emang ini harganya mau pengen tadinya harusnya jualnya mahal kita pending dulu gitu atau Oh, ada beberapa produk yang harusnya dikeluarin tahun ini kita pending nanti deh mungkin setelah COVID selesai kayak gitu atau mungkin nanti selesai. buat lebaran tahun depan atau gimana jadi emang harus mengatur strategi tapi emang lebih apa ya misalkan targetnya misalkan nih Ramadan tahun ini misalkan let's say untungnya 20 juta gitu kan ya itu harus maksudnya egonya harus diturunin maksudnya kayak jangan Oh, iya kayak gitu sih jadi Vanilla lebih ke itu lebih mengatur strategi tapi kalau masalah karyawan juga kebetulan Vanilla itu kebanyakan kan cowok dan itu kan emang dari Pekalongan kan tim packing apa namanya yang bagian jahit finishing quality segala macam itu kita punya mes jadi emang ya udah mereka di situ aja dan mereka udah kita larang untuk sejak saat itu ya sejak kita memutuskan untuk show batal COVID makin merebak kita udah memutuskan untuk mereka nggak boleh pulang kalau yang mau pulang ya pulang terus abis itu kalau yang mau tetap di sini ya harus di sini nggak boleh kemana-mana makan kita siapin sholat sampai berjamaah suasana kondusif ya Mbak ya? iya sampai suasana kondusif dan itu terjaga maksudnya aku sendiri yang turun untuk apa ngawasin mereka gitu. Nah, kecuali kalau buat yang cewek-cewek yang rumahnya jauh, itu mereka kita apa namanya digilai masuknya misalkan hari ini siapa yang masuk, siapa yang libur, udah gitu ada yang kerja dari rumah juga. Terus ada juga yang mereka yang bener kalau misalkan mereka harus naik transportasi umum, kita kasih dia apa maksudnya kita kasih tambahan ongkos, mereka harus naik taksi. Mereka nggak boleh, maksudnya nggak boleh naik kayak busway, naik kereta. Terus mereka kalau masuk ke sini harus bener-bener maksudnya steril ya, ganti baju, apa wudhu bahkan kalau perlu mandi segala macem jadi Oh, sebelum kalau keluar untuk harus wudhu dulu. iya pokoknya mereka harus masuk wudhu pokoknya benar-benar steril harus sising rajin cuci tangan pokoknya lebih apa pagi sore harus di kayak pagi petang bareng terus kita maksudnya lebih emang
sebenarnya strateginya bukan lagi strategi marketing ke maksudnya ke konsumen ya. Ini lebih emang strategi yang emang udah waktunya kita tuh disuruh kembali lagi kembali ke Allah. Maksudnya Allah tuh udah negui kita dengan cara yang mungkin dulu-dulu tuh dengan cara yang pelan, yang lembut. Mungkin kita tuh hamba-hambanya tuh yang di seluruh dunia ini kayak ya udah masih gitu doang, rezeki gue masih banyak, gue masih sehat, masih ina itu segala macam. Nih didatengin makhluk Allah yang kecil banget. COVID itu kan makhluknya Allah ya. Nih dikasih sama Allah makhluk nih. Udah bingung nggak lo? Yang bisa nolong lo cuman gue. Kalau lo nggak kembali ke gue, lo mau minta tolong ke siapa lagi? Kita udah maksudnya nggak punya leluasa lagi lah sama COVID ini gitu kan. Emang cuman harus tangannya Allah yang bisa mengambil COVID karena emang penciptanya COVID ya Allah itu tadi gitu sih, lebih ke itu. Mbak, terus ini ada beberapa temen TDA kan banyak yang usaha fashion juga ya. Kemarin tuh sempet curhat-curhatan lah. Ini mau ngeluarin produk buat Lebaran, galau gimana ya? Kira-kira gimana tuh Mbak? Sebenarnya jangan galau. Maksudnya kayak aku tahu sih apa namanya kegalauan teman-teman UKM tuh kita harus tetap bayar gaji karyawan, terus kita juga harus bayar ke supplier, gaji karyawan itu yang berat. Ya, sudah gitu apa namanya harus THR kan yang paling aku ini banget. Yang penting kita nggak boleh sampai PHK, nggak boleh sampai PHK karyawan, nggak boleh sampai memberhentikan apa namanya teman-teman penjahit konveksi karena mereka juga punya keluarga. Buat teman-teman UKM lainnya sih sebenarnya kalau mau ngeluarin produknya tetap aja dikeluarin, tapi mungkin untungnya yang dikurang. Maksudnya apa ya? Misalkan tadi kayak yang tadi aku bilang di awal, misalkan kalian targetnya egonya satu baju, diturunin ya? Iya, misalkan targetnya satu baju, untungnya 30.000 gitu misal. Ya udah misalkan ini untungnya 20.000 atau setengahnya deh. Nah, minimal ada deh 10%-nya itu didonasiin buat COVID gitu, meskipun nggak bikin gerakan campaign kayak misalkan kayak Vanilla bisa melawan corona gitu. Kita kan yang corona ini kayaknya Vanilla nggak bikin campaign nih. Banyak yang nanya kenapa kok Vanilla nggak bikin masker, nggak bikin campaign. Enggak, bukan nggak bikin, untuk emang yang corona ini kita diem-diem sih. Emang semua sisa kain udah kita jadiin masker, udah kita bagi, udah jadi berpuluh-puluh ribu. APD juga udah kita bagi. Itu yang jahit aku loh Mbak. Tapi itu yang pasti, yang pasti kita emang nggak bikin campaign yang kayak biasanya kalau kita kayak ke Sihia atau kita misalkan kayak kemarin yang Januari kita ke Lembata, itu enggak. Jadi maksudnya buat teman-teman UKM lainnya jangan takut buat jualan. Bismillah, kita tuh punya Allah. Maksudnya kita juga punya tanggungan kan buat tadi bayar gaji karyawan, terus udah gitu tadi yang bayar THR, kita juga harus bayar zakat, kita harus tetap sedekah, kita harus tetap nolong teman-teman saudara-saudara kita yang lagi kena dampaknya COVID. Banyak banget kan yang harus kita lakukan gitu kan. Umat muslim ini yang masih punya usaha nih, yang belum gulung tikai, jangan sampai gulung tikai, tapi ya tetap itu tadi yang aku bilang, egonya diturunin. Misalkan targetnya untungnya 10 juta, turunin deh dikit aja, terus wajib sisihin buat sedekah gimana-gimana. Udah, sedekah itu kan pasti menolak bala gitu. Kalau kita peduli sama yang lagi kena COVID, entah yang udah kena sakit atau misalkan yang kena dampaknya, teman-teman yang lainnya, duafa, nanti kita juga pasti kita ditolong sama Allah gitu. Yakin aja. Udah gitu tadi harganya, Bismillah aja ya, terus dia nurunin harga. Iya, maksudnya misalkan kalau bisa misalkan emang jangan terlalu jual yang mahal-mahal dulu nih, yang jual ada nggak yang bisa dijual dengan harga murah gitu. Kalau emang harus nggak bisa dijual harga murah, ya udah, kalau mau dijual harga mahal ya nanti jualnya setelah COVID ini berlalu atau gimana gitu. Oke, siap teman-teman, bisa mulai nanya ke Mbak Intan ya. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol sama Mbak Intan. Mbak, terus ada strategi yang diterapkan Vanilla nggak? Bukan cuma soal ini tadi kan kita harus menurunkan ego untuk harga ya, untuk yang mahal-mahal dikesampingkan dulu deh. Terus itu tadi kembali ke Allah itu kayaknya. Terus apalagi nih Mbak, kira-kira strategi apa lagi nih yang Vanilla terapkan, mungkin nanti bisa jadi insight buat ke teman-teman seperti itu. Strateginya lebih ke mana nih? Lebih ke penjualan, produksi, apa penjualan, iya. Penjualannya aja, Mbak.
Kan karena teman-teman galau nih, waktunya mau lebaran kan biasanya nih waktunya panen nih, tapi dengan Iya. kondisi kayak gini kan teman-teman ya itu tadi pada dagdikduk galau ngeluarin kan tadi Mbak Intan udah info harus mengesampingkan ego, turunin ya tadinya kalau mahal diturunin kayak gitu gitu. Gimana tuh Mbak strategi Ini sih pemasarannya? strategi penjualannya yang kayak tadi misalkan kalau kalau vanilla kita keluarin yang emang iya ya, gimana ya aku bilangnya, kita ngeluarin yang kalau bisa harganya itu jangan yang mahal banget gitu loh, tapi jangan yang mahal banget, tapi misalnya masih bisa tapi bisa cetai gitu, tapi atau misalkan minimal kalian BEP dulu deh. Jadi misalkan kalian kalau vanilla, Oke, ya, oke. jadi minimal BEP dulu. Kalau BEP kan kita bisa bayar supplier, udah gitu kita bisa Bayar karyawan. ya, bisa ongkos jahitnya juga. Terus udah kalau kita masukin di situ COGS ya kan udah masukin DLL dong kayak biaya lain-lainnya gitu juga dimasukin kan. Minimal itu deh BEP dulu gitu. Jadi nanti misalkan ternyata emang Allah maksudnya Allah ngasihnya lebih dari BEP ya alhamdulillah berarti itu emang untungnya kita gitu. Kalau vanilla sih gitu, yang penting targetnya di situ dulu, yang penting BEP dulu. Kalau bisa sold out ya alhamdulillah gitu. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana strategi yang lain gulung tikar, Mbak? Apa vanilla masih tetap itu? Udah dijawab ya, yang barusan kita omongin ini adalah Iya. strateginya dari vanilla seperti itu. Tapi kok banyak yang komen Mbak Intan kurus ya? Kenapa alhamdulillah. Terus ada yang komen kuantiti tetap sama, turun berapa persen? Jadi Itu kayaknya sebenarnya gini ininya ya, vanilla kalau deh. sebenarnya kalau quantity ini aku juga lagi baca-baca nih. Kalau quantity, jadi gini, semua yang dijual vanilla apa namanya? Semua yang dijual vanilla edisi Lebaran ini, oh benar, ada yang mau ikut, ada yang mau ikut. Assalamualaikum, Alika. Siapa Udah tuh? cantik. Jadi kalau quantity ini tuh kita udah menyiapkan ini semua itu sebelum ada COVID. Jadi semua produk Lebaran tahun ini itu udah ready di bulan November akhir. Semua udah selesai maksudnya udah siap, udah jadi, tinggal quality dan tinggal masukin packing ke box-box aja. Jadi kita bisa dibilang nggak menurunkan quantity ya, karena kuantitinya udah kita produksi untuk Lebaran tahun ini itu udah dari bulan Juli 2019 itu udah diproduksi semua gitu. Jadi yang nggak bisa diturunin, yang udah terjadi ya terjadilah. Jadi emang lebih ke tutup ya Mbak pintunya Mbak. Jadi emang lebih kalau yang nanya quantity intinya nggak ada yang diturunin karena semua produknya udah siap, bener-bener tinggal jual. Udah ready. Sebenarnya kan apa namanya rencananya semua produknya ini dijual pas kemarin ini kan fashion show karena kan mau ada pop up-nya gitu. Jadi yang ini kita kemarin sih udah jual beberapa produk edisi Lebaran yang harusnya dijual pas show. Alhamdulillah sih masih sold out. Jadi meskipun sold outnya nggak di dalam ada yang langsung sold out kayak yang yang emang udah ditunggu-tunggu banget gitu kan. Tapi misalkan ada yang sold outnya itu misalkan biasanya kita sold out dalam waktu 10 menit. Ini ada yang sold outnya misalnya 1 hari atau tapi alhamdulillah abis pelan-pelan. Tetap harus bersyukur ya. Jadi teman-teman UKM yang bismillah jualan tetap harus jualan karena aku tahu kita sama-sama harus menghidupi banyak orang. Jadi bersyukur dulu, mau laku berapapun bersyukur, berdoa supaya bisa BEP kayak yang tadi aku bilang. Karena kan intinya di situ. Intinya di situ kan, kalau kita udah BEP kita bisa gaji karyawan, bayar penjahit kayak gitu kan. Mbak, Gitu. terus ada yang nanya nih, vanilla dropship nggak? Setahu saya vanilla nggak dropship ya. Nggak, vanilla dari dulu 2013 sampai detik ini nggak pernah ada dropship dan nggak pernah ada reseller. Jadi penjualan cuman ada via website aja. Kalau ada vanilla Tokopedia, vanilla Shopee, atau vanilla apa, itu berarti bukan officialnya vanilla hijab. Biasanya just tip tuh ya Mbak ya. Ya itu juga kita tidak bisa membelenggu, maksudnya itu mungkin salah satu jalur rezekinya mereka lewat vanilla, jadi ya udah kami biarkan.
Aku gitu. pernah beli satu baju itu just tip-nya sampai 90.000 loh Mbak. Sebenarnya aku bisa WA Mbak Oh Intan kan, iya, tapi ya rasa harga ampun diri ya. ini rasanya. Baju apa? Kamu jangan lagi ya just tip kayak gitu. Mbak, terus satu lagi nih ada pertanyaan. Di saat yang lain tuh pada ngeluh gitu, tapi kok Mbak Intan tetap semangat. Itu gimana sih Mbak? Gitu. Jadi gini, kemarin itu sempat drop waktu kita memutuskan untuk batal fashion show ya. Itu di luar kita belum merasakan ada efek COVID ini memberikan efek atau enggak pada penjualan. Karena yang mengikuti Instagramku pribadi pasti ngelihat atau Instagramnya Mbak Atina Gita Vanilla bahwa dijelasin kalau yang mempersiapkan fashion show ini bisa dibilang 90% itu aku dan tim karena kan Mbak Tina lagi bed rest ya, lagi hamil. Iya. Lagi bed rest total sampai sekarang, jadi yang benar-benar mempersiapkan itu aku. Pas tahu kalau show-nya harus dibatalin itu rasanya kayak sedih banget karena kan show-nya kayak udah tinggal 5 hari lagi. Aku tahu bagaimana Sudah perasaan di depan mata gitu ya. Iya, gimana perasaan timku yang udah mati-matian nyiapin baju-bajunya, nyiapin segala macam, terus vendor-vendor yang udah mempersiapkan bolak-balik meeting, mempersiapkan konsep segala macam yang emang udah tinggal jalan. Aku tahu perasaannya itu wajar ya, manusia itu sedihnya tuh sesedih-sedihnya. Dan mungkin aku nggak perlu I feel you. apa namanya, aku nggak perlu Mbak Intan nyebutin. posting-posting ngikutin terus. Ya, aku nggak perlu nyebutin berapa kerugian dari fashion show ini dibatalin karena yang pasti kalau uang udah masuk ke vendor itu nggak bisa balik. Dan kan kita nggak tahu ya COVID ini selesainya kapan. Jadi Vanilla memutuskan bahwa tahun ini Vanilla tidak akan mengadakan Vanilla Annual Show karena kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Kita kan nggak mau ambil resiko dan itu udah kita sampaikan ke pihak sponsor dan ke pihak vendor bahwa ya udah kalau emang misalkan uang yang udah masuk itu hilang ya udah kita ikhlas. Udah modalnya kita bersyukur. Aku modalnya kenapa masih tetap semangat? Aku modalnya bersyukur dan ikhlas. Emang itu susah, tapi mau gimana? Masa aku mau kayak misalnya kita sedih, masa kita mau nangis terus? Ya kita malah nggak bisa, aku nggak bisa menjalankan Vanilla dong, aku nggak bisa ngelit timku dong, aku nggak bisa menjalankan planning-planning yang udah aku bikin selama Ramadan dan selama untuk kedepannya nanti gimana kalau aku sedih terus-terusan kan. Padahal timku butuh aku, apalagi Mbak Tina lagi bed rest, kalau nggak ada aku gimana gitu kan. Tim butuh aku, maksudnya banyak teman-teman lain, banyak kepala keluarga lain yang butuh Vanilla yang harus dihidupi dari yang bergantung ke Vanilla ya Mbak ya. Yang bergantung sama Vanilla gitu kan. Kalau misalkan aku sedih terus menerus karena efek Vanilla Show itu dibatalin karena ada COVID, ya masa aku harus mengorbankan. Sedih pasti, cuma tetap harus ini ya Mbak ya. Aku masa harus mengorbankan ribuan orang karena kesedihanku dan Mbak Tina show-nya dibatalin gitu. Harus kerugiannya Vanilla itu emang banyak banget, tapi itu nggak sebanding dengan sayangnya Allah sama kita. Mungkin Allah nyelamatin Vanilla, Allah nyelamatin aku dan Mbak Tina. Kalau misalkan itu show terjadi, apa jadinya kalau semuanya tiba-tiba na'udzubillah ada yang kena COVID datang ke show atau gimana, habis itu pada kena COVID, itu kan aku nggak bisa ngebayangin. Di situ kan pasti ada mamahku, ada papaku, ada teman-teman deketku, ada anakku, suamiku, segala macam. Terus ada sister Vanilla, ada karyawanku, kita malah makin nggak bisa ibadah segala banyak lah. Itu maksudnya rentetannya tuh panjang, maksudnya itu kayak emang harus aku selami itu kayak seminggu tuh kayak ya tetap Vanilla tetap berjalan, tapi aku pribadi itu kayak slow, kayak gimana ya ini kok gitu. Tapi ya udahlah, ya kita harus balik lagi ya ke Allah. Emang kalau kita punya masalah, kalau kita nggak balik lagi ke Allah, kita nggak balik lagi ke Al-Quran, kita nggak balik lagi ke sajadah, kita pasti bakal sedih deh. Kita pasti bakal kayak malah curhatnya ke misalkan ke sosial media, kita curhat ke teman, ke yang nggak bener. Udah paling bener baliknya ke Allah, pasti sedihnya hilang. Itu sih kuncinya. Sip Mbak. Terus ini ada lagi nih, kan banyak tuh yang PHK karyawan. Vanilla ada pengurangan karyawan nggak? Terus pernah ada permasalahan nggak sama karyawan? Terus gimana sih ngatasin permasalahan sama karyawan? Banyak ya pertanyaannya. Itu sebenarnya kalau Vanilla sampai hari ini alhamdulillah belum ada PHK karyawan atau PHK penjahit atau menutup rumah konveksinya, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Itu pertama. Karyawannya kita kasih
tiap pagi vitamin habatus sauda itu udah selalu sebelum ada COVID pun. Madu hitam, terus kalau akan ada COVID ini aku kasih susu by brand, itu 1 orang 1, kita kasih masker, kita hand sanitizer, bajunya kita kasih lagi, yang cowok pun kita kasih baju lagi, pokoknya mereka harus ganti baju, datang pulang, terus makannya kita jaga, mereka harus makin rajin zikir pagi petang, kita bikin, mereka harus ngaji 1 orang minimal 2 juz, gimana caranya, timnya Vanilla, tiap Jumat itu kita khataman Quran supaya mendoakan, nggak hanya mendoakan Vanilla, mendoakan semua umat muslim dimanapun berada supaya dengan adanya COVID ini kita tuh nggak lari ke bukan selain Allah, karena emang cuman Allah tempat kita kembali apapun masalahnya sebenarnya, bukan COVID aja. Jadi strateginya kalau aku ke timku adalah harus dan wajib makin dekat sama Allah. Kalau makin jauh sama Allah, berarti kita makin jauh sama tujuannya Allah bikin COVID ini. Karena tujuannya bikin Allah mendatangkan COVID ini, kalau kata guru saya, Ustadz Nuzul, itu tujuannya untuk ngasih tahu ke kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, ngasih tahu kita, ini kalian harus balik lagi ke Allah karena kalian udah terlena sama dunia gitu. Jadi aku bilang ke timku, nggak ada yang di PHK dan nggak ada yang nggak, insya Allah semua nanti dapat THR. Kalau ke timnya Vanilla, kita bakal tetap jalan, minta didoain Vanilla biar tambah berkah, bisa bantu teman-teman yang kena dampaknya COVID. Kalian harus semangat apa? Bukan semangat bekerja doang, tapi semangat ibadah juga. Karena kalau Mama itu bilang, kalau yang cuman semangat bekerja, semangat membuat karyanya itu cuman tim intinya Vanilla, maksudnya aku dan Mbak Atina, tapi tim di bawah mulai dari tim desain, tim packing, tim quality, penjahit, tukang potong, tukang buang benang, udah gitu tukang pasang kancing, tukang setrika. Kalau semangatnya nggak sampai di mereka, semangat ibadahnya juga nggak sampai di mereka, Vanilla nggak bakal bisa running. Kalau mau lari itu harus lari bareng, nggak bisa lari sendirian. Misalkan nih, aku lari nih semangat, tapi misalkan Mbak Tina kurang semangat, ya nggak bisa. Atau misalkan aku sama Mbak Tina semangat, tapi penjahitnya giliran disuruh lembur, alasan. Dikasih baju yang modelnya susah dikit, mager, pulang kampung. Iya, udah gitu. Terus misalkan adminnya banyak chat yang masuk, nanya karena besok mau launching produk lebaran, ngomel, balasnya asal-asalan. Nggak bisa. Jadi semua itu berkesinambungan. Jadi makanya yang punya tim dikasih semangat dulu ibadahnya. Jadi emang harus dari hatinya. Kalau hatinya udah bersih, hatinya udah hatinya tuh udah ikhlas gitu nih Ima, kalau COVID ini bukan suatu yang jahat, bukan suatu yang najis gitu. Maksudnya ini tuh COVID itu makhluknya Allah, harus dikima. Ya didoakan COVID ini segera berlalu, insya Allah kita bakalan ikhlas gitu. Itu efeknya bakal ke pekerjaan. Maksudnya kalau timnya juga semangat, insya Allah bisnisnya itu bakal semangat juga. Jadi nggak cuma owner-nya aja. Kalau Vanilla sih sampai hari ini kayak gitu. Mbak, ada usulan dari Mbak Puspitarina, bikin masker Vanilla signature katanya. Sebenarnya kalau Vanilla udah bikin maskernya Mbak, yang tapi tadi kayak aku bilang di awal, kan ke rumah sakit seluruh Indonesia, banyak, nggak hanya BMH, ke BMH udah, ke rumah zakat, ke macam-macam, bahkan aku nggak lewat yayasan juga, jadi banyak yang teman-teman dokter yang langsung ya Mbak ya? Langsung ke aku, ke Batam, Kak Ros, aku udah kirim APD, alhamdulillah Batam paling banyak, dan aku kirimnya nggak hanya ke rumah sakit. Kak Ros curang nih, aku belum minta nih. Aku kirimnya ke puskesmas yang emang ternyata banyak banget nggak kesentuh sama donasi-donasi ini gitu. Dan yang minta pun bukan Kak Ros, ada nggak tahu, aku dihubungin sama salah satu dokter media dari Batam. Akhirnya kita udah kirim. Pokoknya Vanilla udah bikin masker, tapi maskernya nggak dijual, maskernya dibagikan untuk yang lebih membutuhkan gitu. Maskernya dari kain-kain sisa Vanilla.
Iya, kain-kain sisa vanila dimanfaatkan buat masker. Mbak, ini Iya ada betul. pertanyaan lagi nih dari Ilham Galih. Tadi kan udah diinfoin kalau tidak menerima dropship ya. Iya. Bukankah dropship itu menguntungkan? Kenapa ditolak, Mbak? Gitu. eh Gimana ya? Sebenarnya sistemnya kan sama aja ya, kayak kayak reseller. Karena gini, kalau dropship itu kan itu memang menguntungkannya, memang salesnya vanilla pasti tambah banyak. Aku tahu itu. Iya, iya, iya. Tapi permasalahannya adalah sebentar ini sepertinya lowbat HP saya. Sebentar aku Masih charge dulu ya. kedengeran. Masih kedengeran ya. Halo? Halo, lancar, Mbak? Aman? Masih lancar ya. Heeh. Sebentar. Gini, dropship itu karena kan kalau dropship itu kan yang tetap packing kan kita timnya Vanilla kan. Gini, karena sistem menurut timku belum siap gitu. Timku belum siap menyiapkan siap. Sistemnya. Aku nggak kenapa nggak ada dropship dan kenapa nggak ada reseller juga, karena aku mau sistemnya harus yang mantep dulu. Udah gitu produknya juga jumlahnya harus, karena kan sampai sekarang masih demand-nya masih tinggi banget. Kalau kemarin-kemarin ini kita nggak ngebahas kalau lagi ada COVID ya, kita lagi ngebahas ada COVID itu kan masih banyak yang belum kebagian gitu. Maksudnya dari lewat lininya vanilla aja masih banyak yang nggak kebagian. Kalau malah ada dropship dan reseller, kasihan yang emang pengen beli langsung lewat websitenya vanilla gitu. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya udah kejawab yang diskusi kita tadi, Mbak, yang bagaimana memotivasi diri itu tadi, poinnya kembali lagi ke Allah. Terus itu tadi, Mbak, ada beberapa temen yang dia online shop juga, customernya tuh banyak yang rese, kadang tengah malam juga katanya di WA, nanyain pengiriman tuh gimana tuh, Mbak? Jadi gini, kalau yang kayak gitu, kalau udah tengah malam itu waktunya kita istirahat ya. Rasulullah aja bilang malam itu kita waktunya istirahat supaya kita bisa sholat malam, bisa tetap sholat subuh. Jadi kalau udah bikin ketentuan misalkan chat akan dibalas hanya pada saat jam kerja, ya udah kalau misalkan dia chatnya di atas jam kerja ya udah dia harus nunggu esok harinya. Baru dibalas gitu. Nah, tapi kalau vanilla sih kita punya tim, maksudnya adminnya itu ada shiftnya itu dari dulu banget itu ada shift yang malam, ada yang shift malam dan ada yang shift weekend. Jadi chatnya tetap terbales kalau vanilla gitu. Mbak, gimana strategi untuk survive di industri fashion yang makin kompetitif, terlebih ada pandemi seperti ini yang diperkirakan daya beli orang turun? Alhamdulillah tadi udah diceritain Mbak Intan, tetap sold out semua terus ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Nanti aku bikin rangkumannya, kalau nggak Mbak Yeti aja yang bikin rangkumannya Mbak. Oh nanti ini kok ini di-share videonya Mbak. Oh iya, di-save terus nanti di-share ulang. Jadi yang awal belum ngikutin bisa. Mbak, ibadah apa yang Mbak wajibkan untuk karyawan di Vanilla Hijab? Yang wajib nomor satu sholat. Nomor satu wajib sholat. Kalau nggak mau sholat nggak diterima di Vanilla Hijab. Dan yang buat yang karyawan cowok wajib sholat 4 waktu ya, 3 waktu di masjid. Tapi karena ada pandemi ini ya jamaahnya harus di rumah. Itu buat yang cowok harus wajib sholat di masjid. Udah gitu, kalau yang buat cewek, pokoknya gini, kalau ada azan, semua pekerjaan di Vanilla itu wajib berhenti, wajib langsung sholat berjamaah. Mau lagi packing, mau lagi meeting, mau apa, itu harus langsung sholat. Terus wajib juga, sebenarnya itu nggak wajib sih, tapi menjadi udah kebiasaan, anak-anak itu punya kayak kotak amal gitu, tiap Jumat itu ada si asistenku tuh keliling, itu nggak hanya tim yang di tim inti ya, nggak hanya yang di workshop kantor, tapi itu penjahit juga yang di rumah-rumah konveksi kita itu mereka ngumpulin, dan dikumpulinnya itu kita salurinnya kadang ke rumah zakat, kadang ke BMH, tapi beberapa bulan ini terakhir kita belikan itu beras untuk santri, karena ternyata santri-santri yang BMH itu kasihan banget, untuk beli beras aja tuh harus ngutang. Itu di daerah Depok sana lagi itu santinya ada berapa ribu gitu.
Jadi kita setor Ya biasanya kan Allah. kita kasih uang. Ini kita langsung kita beliin beras, kita kirim ke sana untuk santri-santrinya. Mbak, terus itu tadi Mbak ada pertanyaan kalau Apa? habis Lebaran itu kan biasanya karyawan mudik suka baliknya lama. Gimana tuh Heeh. ngadepin itu? Nah, jadi sebenarnya kalau sebelum ada pandemi ya, mereka biasanya kita kasih kalau orang apa sih kalau orang Jawa tuh ada apa hari raya apa Mbak? Kupat ya Mbak. Maksudnya kayak ya Ya, kupat ya Lebaran tiga. ketupat, Itu kan lama kupatan. kan. Ya, kupata ya itu kan lama kan. Nah, itu kalau lama ya apa namanya kita kasih. Tapi kalau misalkan karena ada pandemi ini, kita kemarin memberlakukan ke mereka nggak boleh ada yang mudik. Kalau yang ada yang mudik Belum. pulang seterusnya nggak boleh balik lagi ke Vanilla dan itu berlaku nggak hanya ke tim karyawan tapi ke tim penjahit juga. Maksudnya itu untuk kebaikan di mereka dan keluarga mereka yang ada di kampung juga gitu loh. Itu bukan berarti aku mem-PHK ya. Aku memberikan kita selalu aku nggak selalu kasih update-update tentang apa namanya COVID ini ke timku, ke tim penjahit. Mungkin mereka ada yang jahit terus nggak sempet lihat berita mungkin. Jadi aku update ke mereka ini loh apa namanya ada pemerintah ngasih ini kalian kayak gini harusnya. Tapi sampai sejauh ini sih alhamdulillah mereka masih nurut ya. Gitu. Oke, baiklah. Mbak, kita ini kurang berapa menit lagi ya dari 1 jam ya? Kan IG cuman 1 jam nih, habis 1 jam udah nggak bisa lagi. Ini untuk 10 penanya terbaik, pertanyaannya sudah tak catat Mbak, tadi udah dijawab Mbak Intan. Tapi aku akunnya apa enggak? Akunnya apa aja Itu bisa ya ini? dibaca nggak sih? Bisa nanti ada ini. Mbak, di saat pandemi ini konten promosi di sosmed yang digenjot di sosmed apa sejauh ini hasilnya bagaimana? Apa gimana? Konten Mbak, konten promosi di sosmednya yang digenjot tuh kayaknya sih kalau Vanilla cuman ini aja Mbak ya, Instagram aja kan Mbak fokusnya? Iya, selama ini sih kalau apa namanya konten untuk promosi bener Mbak Yeti hanya via Instagram aja. Nggak ada yang lain sih. Facebook apa enggak ya Mbak ya, fokusnya di Instagram ya? Nggak ada. Di save aja Mbak, iya nanti di save. Terus mau ngeliat pertanyaan yang belum kejawab mana ya? Wah hebat Mbak Intan emang hebat. Terus mana lagi ya? Apa sih Masya Allah yang hebat itu Allah Mbak. Setelah Lebaran ini tadi udah Mbak bagaimana strategi survive di industri fashion yang makin Udah kompetitif tadi. ini tadi sudah. Bagaimana memotivasi diri sudah. Terus mana lagi Mbak? Aku juga lagi baca nih. Kayaknya Mohon di save, oh iya ini di nih ada save. nih. Biaya promosi di masa pandemi ini endorse dikurangi atau tetap sama? Sama dong. Karena kan endorse itu kayak bukan kayak udah kewajiban ya kalau kita emang bermainnya di dunia pay onlinean ini di pakainya sosial media ya emang endorse itu sebagai bukan lagi itu sebagai sebuah kewajiban kamu kalau udah punya emang teman-teman UKM kalau bisa jangan sampai nggak endorse produknya gitu dan bukan malah dikurangin malah nambah karena itu tadi kan maksudnya kayak saingannya tambah banyak yang jualan jadi mungkin endorse-nya bisa misalkan diubah misalkan biasanya endorse selebgram A B C D E misalkan yang ini ganti mungkin yang ini udah bosen kali followersnya lihat Vanilla jadi kita misalkan endorse yang belum pernah di endorse kayak gitu sih. Mbak, terus ada yang nanyain lagi nih, untuk bahan baku kesulitan nggak? Kayaknya enggak ya. Mbak Intan kayaknya udah ada partner pabrik gitu kan? Iya, kalau bahan baku gitu dan yang tadi aku bilang kalau sampai insya Allah untuk sampai akhir tahun itu semua bahan bakunya udah siap dari pertengahan tahun lalu, udah siap untuk penjualan sampai bulan Juni itu malah barangnya udah ready semua gitu. Ada saran kalau teman-teman mau pivot usahanya dapur olah gimana penjualannya Mbak? Oh iya Mbak Intan ini selain Vanilla Hijab ada dapur olah juga. Tuh Mbak ada yang nanya dapur olah Mbak. Gimana dapur olah naik ya Mbak ya kalau kayak gini ya? Jadi ini tuh sebuah kemarin tuh sempet takut karena ada COVID, wah dapur olah jadi sepi atau enggak ya gitu kan? Karena kan dapur olah masih belum, maksudnya ya udah stabil, cuma kan emang enggak yang gede-gede banget ya standar lah dapur olah tuh kan.
Tapi alhamdulillah malah karena ada COVID ini mungkin karena pada di rumah aja, pada nyemil kan. Jadi permintaannya tuh makin banyak, meningkatnya alhamdulillah 3 kali lipat dari yang biasa-biasanya. Nggak hanya produk yang donat aja, tapi dari produk kayak bolu, brownies, semuanya tuh kayak permintaannya tambah banyak. Alhamdulillah banget gitu. Dan Alhamdulillah kebetulan adanya, Bu. karyawannya Dapur Olah itu kan yang pegang chef dan manajernya itu kan suamiku sendiri. Jadi kalau bahas karyawannya diliburin nggak ya karena apa namanya suamiku punya tim yang dimana timnya itu adalah tidurnya jadi satu sama pegawainya Vanilla di mes. Jadi ya perilakuannya sama, wajib ibadah segala macam diperlakukannya sama kayak timnya Vanilla, bedanya ya mereka kerjanya untuk Dapur Olah gitu aja. Terus mana lagi nih? Mana kok bisa karyawan udah Mbak Intan? Oh ini Mbak, ada rencana buat buka offline store nggak Mbak? Ada. Kemarin-kemarin sempet ada pengen bikin offline, tapi makin kesini kayaknya kita online dulu aja dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan gitu. Jadi belum ada kepingin offline dulu. Nih kayaknya tambah banyak deh Mbak pertanyaannya Mbak. Iya, nah itu dia. Mbak, bagaimana cara ngajaknya untuk dekat dengan Allah? Vanilla hijab seperti apa nih? Karena Allah sayang banget. Oh, Toko Raharja. Tuh Mbak. Oh, Mbak, seperti Mbak. kunci sukses. Mbak, kunci sukses Vanilla selalu dekat dan mengajak karyawan dan tim juga selalu dekat dengan Allah. Vanilla hijab sepertinya ini disayang banget sama Allah. Kayak gitu ya, alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ya itu sih ngasih semangat ke karyawan buat masalah ibadah itu bisa dibilang itu mamah sih bagian ngomong, bisa bilang mamahku tuh HRD-nya Vanilla. Mbak Yati pasti tahu lah ya sama Kak Ros. Iya. Kak Ros kasih tahu mama Lama nggak curhat sama masalah ibadah tuh galak, udah wajib nih tuh udah. Pokoknya masalah ibadah tuh mamah. Jadi mereka kalau udah mama yang ngomong masalah ibadah, insya Allah, terus masalah kajian, ayo udah itu pekerjaannya diberhentiin dulu, kita dengerin kajian Ustadz ini gitu, kajian Ustadz ini gitu. Jadi alhamdulillah setiap hari ada aja kajian yang didengerin meskipun nggak live, tapi kita nyalain kajiannya, terus sambil kerja kita dengerin, terus nanti ditanyain tuh sama mama kesimpulannya apa tuh kajian tadi, tulis, harus dapat ilmu minimal 1 tapi dijalanin kayak gitu gitulah. Mama kan bagian HRD gitu. Ustazah juga. Mbak, Iya. terus ini nih. Setelah penjelasan tentang karyawan ini tadi, kok bisa ngatur karyawan bahkan sampai sholat dan ibadahnya? Apa sebelum diterima ada diberikan syarat-syaratnya terlebih dahulu? Oh iya jelas. Kita kasih tahu syaratnya di sini kayak tadi aku bilang, wajib sholat 5 waktu di masjid untuk yang cowok, karena kan biasanya nginap segala macam, harus mau ini itu. Kalau bersedia bisa untuk lanjut training, tapi kalau nggak bersedia mendingan mundur. Itu udah syarat utama dulu tuh. Mau giat ibadah tuh syarat utama dulu gitu. Baiklah, Mbak. Siapa selebgram yang paling tinggi pengaruhnya di Vanilla? Kayaknya selebgram yang itu udah dipakai Vanilla semua deh. Apa selebgram? Selebgram tuh siapa aja sih yang dipakai Vanilla? Kayaknya kemarin tuh Ayana juga sebelum rame itu dipakai Vanilla dulu ya Mbak ya? Iya, jadi sebelum ada dipakai brand-brand besar, Ayana itu kalau online shop itu Vanilla yang pertama kali pakai, karena emang awalnya itu dari teman sama aku, karena udah follow-followan malah dari pribadi sebagai Intan dan Ayana, bukan dari Vanilla. Terus ketemu foto tuh ada Ayana, banyak kok kalau selebgram, terus ada Hamidah, ada Mega, ada Indah Nada, banyak banget kok selebgram sekarang. Dan sebenarnya kalau ditanya pengaruh atau enggak, itu sebenarnya dilihat dari, kalian bisa lihat dari jenis followersnya. Misal ada kan followersnya itu isinya ABG, ada yang followersnya isinya ibu-ibu, atau ada yang followersnya isinya tuh ibu-ibu muda atau umur berapa. Itu bisa dilihat dari komen-komennya, atau misalkan bisa dilihat dari mereka tuh di endorse sama produk apa aja gitu. Jadi bisa disesuaikan sama produk yang kalian punya gitu. Oke, baiklah. Mukena Vanilla yang untuk gift untuk VIP 2020 Fashion Show 2020 dijual nggak Kak?
Masih belum tahu, nanti tunggu info selanjutnya ya. Terus Ini ada nih yang Mbak, nanya Vanilla nih. kan Mm-mm. yang mana tuh? Vanilla kan sudah 1,6 juta follower Kak. Untuk secure akun IG-nya gimana? Nggak takut dihack katanya. eh Sebenarnya takut itu ada, tapi kita udah menitipkan Vanilla sama Allah, Vanilla punyanya Allah, Hmm. jadi Kembali yakinlah. lagi ke Allah ya Mbak ya. Ya, harus dong. Vanilla kan punyanya Allah, jadi pasti insya Allah dijaga sama Allah. Gitu aja. Kita tutup dengan mau berapa pertanyaan lagi nih Mbak? Mbak, Satu, kamu aja dua. Mbak yang pilih Mbak. Bagaimana Kak dengan persaingan harga produk fashion di pasar? Bagaimana menghadapinya? Persaingan di pasar. Persaingan harga Mbak. eh Iya ya, emang harga itu udah bisa dibilang kayak jambak-jambakan ya. Pasti kayak bisa dibilang sebenarnya bisnis fashion muslim modest itu berdarah-darah sebenarnya. Kalau kita lihat tuh kan banyak banget yang jualan. Terus sebenarnya jenisnya kan yang dijual tuh banyak sama ya, mirip-mirip. Apalagi hijab gitu. Apalagi kalau mau lebaran kan ya udah yang jualnya yang buat edisi lebaran juga, ada yang jual baju anak, satu paket atau sama suaminya juga. Kalau harga lagi-lagi Vanilla tetap berpatok sama dari dulu. Vanilla awal jualan itu emang nggak pingin jual harga mahal. Kenapa? Supaya banyak orang yang bisa pakai. Mbak Yeti pasti tahu kan sama Kak Ros. Sebenarnya jual harga murah itu bukan strateginya Vanilla, itu bukan strategi, itu emang udah keinginan di awal Atina dan aku bikin Vanilla karena kami berdua pun nggak punya baju mahal. Dulu tuh kita kalau ke Pondok Indah mau kayak mau dulu kan waktu kuliah ya, kok beli baju 300.000 tuh kenapa ya mahal banget dulu banget waktu kuliah. Detina bilang nanti kalau kita jualan baju kita jual lu jangan mahal-mahal ya Kak, supaya banyak orang yang bisa pakai gitu, supaya bisa semua jenis kalangan tuh bisa pakai baju bagus gitu loh tanpa harus dengan keluarin duit yang mahal gitu. Siap, ada Mas Asad gabung nih Mbak. Assalamualaikum Mas Asad. Terus Mbak gimana? Ada tadi nyapa Mbak Intan tuh. Oh iya. Mbak ini bagaimana dengan bahan vanilla tuh kan banyak yang di KW-in tuh katanya. Oh KW, kenapa? Banyak yang duplikat lah ya itunya vanilla, apa motif-motifnya vanilla gimana tuh Mbak Intan gitu ikhlas-ikhlas aja atau ya udahlah. Mbak Asad nih bilang donat olah mahal nih, minta dikirimin loh, sini dong. Nggak boleh, COVID kita nggak boleh ketemu dulu. Kenapa tadi? Oh itu masalah ini ya, masalah jiplak menjiplak. Sebenarnya jiplak menjiplak udah banyak. Maksudnya kadang kemarin sih waktu yang Januari itu belum launching, itu udah keluar jiplakannya kan. Nah, tapi ya itu balik lagi nggak bisa apa-apa karena udah dijual di pasaran. Kita mau ngusut atau apa segala macem kan juga ibet, ya udah tetap dijual aja, yakin bahwa rezekinya Vanilla udah ditakar, udah ditaruh sama awal. Misalkan let's say untuk produk yang ini misalkan 1.000 piece, ya udah pasti habisnya 1.000 piece gitu kan. Maksudnya kalau emang ternyata rezekinya orang lain lewat menjiplak Vanilla, ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti maksudnya berarti produknya itu bagus, desainnya Mbak Tina bagus, disukain banyak orang, jadi dijiplak, dijual di mana-mana gitu. Ada satu cerita, ini sebenarnya tadinya mau diceritain nanti setelah show, tapi karena nggak ada shownya, jadi mungkin diceritain di sini aja. Ada salah satu motif yang udah kita siapin, itu Mbak Tina gambar sendiri, dan itu motif bagus banget. Sampai hari ini belum kita keluarin. Itu harusnya kan jalan ya waktu fashion show itu. Yang fashion show kemarin. Itu KW-nya udah keluar bulan Oktober. Bayangin. Bahkan kainnya itu masih baru mau dijahit, masih dijahit belum jadi, itu udah keluar KW-nya. Bayangin gimana kalau aku dan tim itu nggak dekat sama Allah, kita nggak percaya ini udah diatur sama Allah, gimana kita depresinya, gimana kita sedihnya, gimana kita malah marah-marah, malah makin nggak bisa jualan dong kalau kayak gitu. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, udah kita Bismillah deh, kita tetap
tadinya tuh itu kalau jadi fashion show itu nggak kita showin, maksudnya tetap dijual tapi nggak jalan model gitu kan, karena kan udah ada KW-nya, aku juga nggak mau lah ngapain udah ada KW-nya kok aku jalanin di model, tapi tetap dijual gitu. Itu tuh contoh yang udah ada KW Mbak, tetap di kalau kalau kayak gitu tuh biasanya mencurigain tim yang membocorkan atau gimana, kan setidaknya itu kan emang sebenarnya cuman kalau internal gitu ya. kalau tim sih kayaknya enggak ya, soalnya kan yang bikin tuh Mbak Tina sendiri, dan yang Mm-mm. email segala macam itu kan dari tim, dari bahkan yang email ke pabrik segala macam itu aku atau Mbak Tina, karena itu emang bener-bener ini kan, maksudnya rahasia kan kalau itu kan. Nah mungkin entah itu di pabriknya kita juga ya udahlah, mau bikin masalah sama pabrik atau apa tuh kayak masih banyak hal yang lebih penting sih sebenarnya mau diurus gitu kan, daripada harus ngurusin ini kenapa kok bisa bocor lalalala kayak gitu sih. Kemarin kita tapi tetap nanya ke pabrik kayak, loh ini kok saya belum jual tapi udah keluar Udah duluan ada biasanya kan. KW-nya. Minimal kan aku keluar dulu lah Pak kalau kamu mau jual hijacknya atau apa gitu kan ke orang lain gitu. Cuman ya pabriknya selalu lah jawabannya ya kita nggak membocorkan Mbak, jadi ya udah nggak usah ditanya deh, udah pabrik kayak gitu itu gitu. Buat pabrik sendiri solusinya tuh kata Mas Asad. Ya udah lo yang bikin, nanti gue Mas yang Asad pesen gimana? investornya. Ya suruh aja tuh Mas Asad yang bikin, nanti Sebentar. aku yang pesen gitu. Masya Gitu. Allah, ini Mbak yang terjadi jawabannya Allah. Sebentar. Memahami customer behavior. Ini, Customer behavior. iya. Sebenarnya konsumennya vanilla sih satu ya, intinya mereka kalau nggak dapet ngamuk, ya nggak dapet ngamuk. Jadi Ih, nggak sebenarnya ngamuk Mbak, just tip sampai 90.000 tuh satu baju. apa namanya, behaviornya konsumennya kita itu lebih ke mereka tuh seneng yang daily simple tapi tetap agak wow gitu, maksudnya bisa dipakai ke acara yang resmi, maksudnya model ini kalau ngomongin model baju ya bisa dipakai ke acara yang resmi, tapi bisa mereka pakai daily juga, maksudnya daily itu dipakai kayak ke mall atau pengajian atau misalkan ngantar anak ke sekolah atau cuman ngafe atau makan siang kayak gitu aja behaviornya. Tapi kebanyakan mereka itu alhamdulillah kebanyakan ipit beli ya, ipit beli. Bahkan ada ya kalau yang loyal banget itu kadang, kalau aku kan masih turun packing sendiri kalau kayak lagi kayak gini kan, apa pegawainya lagi berkurang karena ada yang libur dan segala macam, aku turun sendiri itu ngebaca, oh orang ini kemarin udah beli, oh dia hari ini beli lagi. Jadi emang ada yang alhamdulillah udah ada yang kayak fanatik bisa dibilang, ke vanilla jual apa dia beli gitu. Ada orang yang kayak gitu tuh ada. Mbak Intan, ini kayaknya dari Agin Bandung, ngopi-ngopi ayo Teh Intan. Ntar kalau udah selesai COVID-nya ngopi-ngopi. Mbak Nanti Intan, ya. Ya. closing statement dari Mbak Intan, habis itu kita tutup. Sebentar Mbak, satu lagi nih. Kak Apa? Intan, kok Shopee Vanilla nggak ada pesan lagi tuh? Emang aku pernah sering nyari di Shopee juga tuh Mbak. Iya, itu Shopee dulu, itu kan Ramadan tahun lalu ketika Vanilla survey-nya pindahan tuh dari survey di Jakarta ke survey yang jauh di sana. Jadi waktu itu sempat pakai Shopee sekitar sebulan apa 2 bulan, tapi setelah survey-nya alhamdulillah udah pindah ke yang sekarang udah stabil, dan alhamdulillah sekarang udah jarang error. Alhamdulillah banget ya Allah, doaku terjawab Mbak Yeti, setelah bertuhan tahun Vanilla ada, survey-nya udah jarang down. Itu jadi Shopee-nya udah dimatiin lagi, jadi Udah nggak ada lagi ya. udah nggak ada lagi lah Jikapun ada intinya. akun, jika ada akun itu berarti bukan punya Vanilla ya. Ya kalau akunnya aktif berarti bukan punya Vanilla. Vanilla ada akun Shopee tapi tidak aktif gitu. Oke, baiklah Mbak. Closing statement Mbak, bagaimana menghadapi pandemi bagaimana apakah kita harus gimana sih menghadapi pandemi ini dengan bisnis kita gitu. Apa tuh namanya, statementnya adalah yang tadi kayak aku bilang, pokoknya yakinlah bahwa semua ini terjadi karena kehendak Allah, udah ditulis di Lauhul Mahfuz, udah ini tuh pengingat dari Allah, supaya kita tuh kembali lagi, supaya kita makin banyak sedekah, makin giat ibadah,
intinya kalau kita berusaha memperbaiki ibadah kita sama Allah, yakinlah rezeki kita bakal ditambah sama Allah. Udah, itu intinya. Mau kita punya masalah sebesar apapun, masih ada Allah yang punya dunia dan isinya, yang punya bumi, langit, ini semuanya punya Allah. Jadi jangan sampai kita tuh sebagai hambanya Allah tuh nggak minta sama Allah. Allah tuh bakalan marah sama kita, Allah bakal murka sama hambanya yang nggak pernah minta. Karena Allah itu pasti mengabulkan permintaan hambanya. Entah bakal dikabulin langsung, kedua, atau bakal dikabulin di lain waktu di yang tepat, atau nanti dikabulinnya nanti kalau udah di akhirat, nanti di surga dikabulinnya gitu. Jadi apapun yang terjadi pokoknya kembali sama Allah, karena kita aja nih, mata kita, hati kita, semua ini punya Allah. Apalagi anak kita, suami, bisnis, usaha, itu semua punya Allah. Udah, jangan lupa sedekah sebanyak-banyaknya. Sedekah, tabungan yang paling baik itu udah sedekah. Makin banyak sedekah, yakinlah bisnis kalian dijaga sama Allah, keluarga kalian dijaga sama Allah. Oh, nggak bakal, aku kasih jaminan deh, kalau ada yang sedekah tambah miskin, boleh hubungin aku via Mbak Yeti atau Kak Ros, hubungin aku ya. Kalau ada yang sedekah tambah miskin, nanti aku yang bantu. Nggak mungkin kalau yang banyak sedekah tapi tambah miskin. Pasti tambah cetai bisnisnya, insya Allah. Amin, amin. Mbak, ini kita akan closing, terus kemudian untuk 10 penanya terbaik nanti akan diumumkan di akun WA ini juga, di akun WA, di akun official TDA di Instagram, nanti akan di-mention di CC ke Mbak Intan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Intan untuk waktunya sore ini. Iya Mbak, ya Assalamualaikum. Salam buat Mama ya Mbak ya. Iya.